Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Intan Cahaya Putri, peserta latihan dasar CPNS 2021 dari kelas A13 kelompok 2, Instansi Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sedikit learning journal saya pada agenda 2, yaitu mengenai aneka. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Widya Iswara saya, Bapak Fisika Prasetyo Putra yang telah memberikan saya banyak ilmu dan hal-hal baru yang bermanfaat. Seperti materi yang sudah saya pelajari dengan beliau pada agenda 2 hari ini, yaitu mengenai anti korupsi. Korupsi adalah kejahatan, penyelewengan, ketidakjujuran, penyuapan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Adapun beberapa prinsip anti korupsi, yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, dan yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Terdapat beberapa jenis korupsi, yaitu yang pertama korupsi transaktif. Korupsi transaktif adalah korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Lalu berikutnya korupsi ekstruktif, yaitu korupsi yang merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya. Lalu korupsi investif merupakan korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Lalu ada korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Lalu korupsi autogenik, korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Lalu korupsi suportif, merupakan korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Yang terakhir adalah korupsi defensif, yaitu korupsi dilakukan untuk mencegah pihak tertentu memperoleh keuntungan. Pola korupsi lainnya adalah dengan memaksa pihak lain menanggung kerugian. Yang selanjutnya adalah 7 bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Contohnya adalah kita memakai barang-barang atau aset dari perusahaan atau instansi untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah suap menyuap. Seperti contohnya adalah memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Biasanya ini terjadi pada saat kita dilakukan tindak penilangan oleh pihak yang terkait. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Contohnya adalah menggelapkan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadi. Yang keempat adalah pemerasan. Yang kelima adalah perbuatan curang. Lalu yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi, yaitu pemberian hadiah kepada seseorang dengan tujuan atau maksud tertentu. Adapun 4 penyebab tindak pidana korupsi, yang pertama adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Terdapat 3 strategi pemberantasan korupsi, diantaranya 1. Strategi represif, 2. Strategi kampanye dan edukasi, 3. Strategi perbaikan sistem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aneka dan pengimplementasiannya di instansi kerja saya. Terdapat 3 fungsi utama ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan, 2 pelaksana pelayanan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN, kita wajib memiliki nilai-nilai dasar ASN, yaitu adalah aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada kali ini, saya akan memulai dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang sudah menjadi amanahnya.
Adapun beberapa indikator akuntabilitas, yang pertama adalah tanggung jawab, profesionalitas, transparansi, konsisten, amanah, integritas, konsekuen, konsistensi, kejelasan target, netral, disiplin, percaya, partisipatif, mendahulukan kepentingan publik, adil, teliti, dan transparan. Bentuk implementasinya di tempat kerja saya yaitu bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Misalnya membuat laporan jumlah pemeriksaan laboratorium tiap bulannya. Contoh bentuk penerapannya dari segi transparansi mungkin bisa menjelaskan hasil pemeriksaan kepada keluarga pasien, memberikan akses informasi layanan kesehatan bagi masyarakat, lalu memberikan akses kepada pasien atau keluarga pasien untuk berkonsultasi melalui telepon atau media komunikasi lainnya. Lalu berikutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Adapun indikatornya yaitu yang pertama adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, 2 sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-3 persatuan Indonesia, sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun bentuk pengimplementasiannya di dunia kerja saya adalah memberikan pelayanan yang setara dan sesuai dengan kebutuhan pasien tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budayanya. Lalu bentuk penerapan lainnya bisa dengan memberikan kesempatan kepada pasien maupun rekan kerja untuk beribadah atau berdoa sesuai agama yang dianut. Lalu bisa juga selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan di unit kerjanya. Selanjutnya adalah etika publik. Etika publik adalah pandangan, baik atau buruk yang mengatur cara berperilaku dalam menjalankan pelayanan publik. Indikatornya yaitu cermat, disiplin, taat perintah, keadilan, integritas tinggi, menjaga rahasia, kesetaraan, santun, pujian, keindahan, kebebasan, kebenaran, dan kesabaran. Adapun contoh pengimplementasiannya adalah selalu hadir tepat waktu. Yang kedua, bisa menggunakan seragam yang sudah ditentukan beserta atribut lengkap. Lalu yang ketiga, dengan menjaga kerahasiaan hasil laboratorium pasien. Lalu, komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebuah perjanjian atau perbuatan pada individu atau kelompok untuk mencapai kelayakan atau standar yang diinginkan. Adapun indikatornya adalah efektivitas, efisiensi, inovatif, dan berorientasi mutu. Contoh penerapannya adalah menetapkan tujuan dan target kerja dalam bentuk SKP di awal tahun serta menyusun strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil. Lalu bisa melakukan kolaborasi interprofesional dengan unit lain, seperti dengan ahli gizi, apoteker, radiologi, dan lain-lain. Lalu sebagai ASN yang beraneka, dalam dunia kesehatan, kita juga harus menangani pasien kritis dengan cepat, tanggap, dan teliti. Serta pada saat pandemi seperti ini, kita harus bersedia terlibat langsung dalam perawatan pasien COVID-19. Yang terakhir adalah anti korupsi. Seperti yang sudah saya paparkan di awal, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Indikatornya yaitu jujur, sederhana, berani, adil, dan peduli. Implementasi di dunia kerja saya itu yang pertama, tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pasien. Yang kedua, berani memberikan pendapat sesuai dengan latar belakang yang saya miliki. Lalu tidak melakukan segala tindak kecurangan dan mau mengakui apabila melakukan kesalahan. Kita juga dapat membantu rekan kerja saat ada kesulitan, baik secara material maupun non-material. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dan laporan hingga tuntas. Ini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kita. Untuk menerapkan pemerintah yang baik, perlu dilakukan penerapan karakter pada ASN dengan nilai-nilai aneka. Saya harap video saya ini dapat mengedukasi dan memberikan semangat kepada teman-teman semua untuk selalu menerapkan nilai-nilai aneka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.